Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Samina Asyara An Abi Dharrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'dhin nusakhi hasanun sahihun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Samina Asyara utawi iki iku hadis kang kaping 18. An Abi Dzarrin kacarita saking sahabat Abi Dzar. Jundub bin Junadata rupane Jundub bin Junada putra lanange Junada. Wa Abi Abdurrahmani lan kacarita saking Abi Abdurrahman. Mu'adz bin Jabalin rupane Mu'adz putra lanange Jabal. Rondia muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah ta'ala halimahu luhur sapa Allah anhuma ing Abi Dzar lan Abi Abdurrahman an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kacerita saking Rasulullah sallallahu mugi para rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Wala dawu sapa Rasulullah rupane dawu ittaqillaha haitsuma kunta ila akhirih. Ittaqi takwa sira kabeh Allah ing Allah haitsuma kunta ing dalem sekirane endi ana sira kabeh. Wattabi'i lan ngenutono sira kabeh as-sayyi'ata ing pira-pira penggawean elek al-hasanata kelawan kebagusan tamhu kang bisa musek apa hasanah ha ing sayyi'ah wa khaliqin nas wa khaliqilan serawungono sira kabeh annasa ing menungso bi khuluqin kelawan serawungan hasan kang bagus. Rawang riwayatake hu ing hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wa qala lan matur sapa Imam Tirmidzi hadisun utawi ke hadis hasanun iku hadis hasan wa fi ba'din nusakhi lan iku ing dalem setengah pira-pira tulisan utawi hadis hasanun hadis hasan sahihun tur sahih. Hadis yang ke-18 ini yakni dalam kitab Arba'in Nawawi diriwayatkan dari Imam Tirmidzi yang menyatakan hadis ini termasuk hadis hasan. Dalam tulisan lain di kitab yang lain itu kata Imam Tirmidzi hadis ini termasuk hasan atau hadis sahih. Periwayatan hadis diambil dari Abi Dzar. Itu Abi Dzar yang nama aslinya Jundub bin Junada dan dari Abi Abdurrahman yang nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Mereka berdua meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah bersabda yang isi sabdanya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi ada 3 poin pada hadis ini. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi dimanapun berada, baik di darat, di laut, di udara, dimanapun kita harus mempunyai sifat takwa kepada Allah. Nah, takwa secara umum itu
fi'lul wajibat wa tarkul manhiyat. Jadi melakukan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang, atau yang biasa istilahnya itu imtisalul awamir wa jtinabun nawahi. Jadi ini melakukan segala apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Jadi secara umum takwa seperti itu. Nah, setelah bertakwa, kenapa kok dimanapun kita harus selalu bertakwa? Karena dimanapun kita berada, Allah itu selalu mengawasi kita. Allah itu selalu ada dimanapun. Sehingga dalam ayat Al-Quran, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Jadi tidak ada pertemanan dari 3 orang kecuali yang keempat itu Allah. Jadi dimanapun kita berada, itu Allah selalu melihat kita, selalu mengawasi kita, sehingga disuruh takwa. Kemudian poin yang kedua itu wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi ikutilah perbuatan jelek kamu dengan perbuatan yang baik yang bisa menghapus kejelekan tersebut. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah kejelekan, maka kita harus memohon ampun kepada Allah dan melakukan kebaikan yang berlawanan dengan kejelekan tersebut, sehingga kebaikan yang kita lakukan sesudahnya itu bisa menghapus kejelekan tersebut. Terus kalau kadar ukuran kejelekan yang dihapus itu yang bagaimana? Jadi secara mutlak kebaikan itu menghapus kejelekan. Biarpun ada sebagian riwayat menyatakan bahwa 10 kejelekan bisa dihapus dengan 1 kebaikan. Ada yang menyatakan 1 kejelekan bisa dihapus dengan 1 kebaikan. Tapi secara mutlak kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Jadi ada sebuah riwayat bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat itu agar membaca takbir 10 kali, tahmid 10 kali, dan tasbih 10 kali setelah sholat. Biarpun cuma 10 kali, 10 kali, 10 kali, 30 kali, tapi itu dihitung mi'atu wa khamsuna bilisan. Nah, terus di mizannya itu alfu khamsat wa khamsami'atin, dihitung 150, dihitung 1500. Jadi di lisan, ucapan di lisan misalkan cuma 150, tapi kalau ditimbang di mizan yaumil qiyamah besok itu menjadi 1500. Nah, itu menunjukkan bahwa satu kebaikan itu berlipat ganda pahalanya. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, itu sifatnya kalau kesalahan itu dalam hubungan vertikal atau dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kesalahan itu dalam hubungan muamalah atau dalam hubungan dengan sesama, itu harus meminta halalnya dari sesama tersebut. Jadi misalkan kalau kita mempunyai salah dengan orang, misalnya mempunyai salah dengan si A, kita harus meminta maaf pada si A tersebut agar menghalalkan kesalahan kita, baru memohon ampun kepada Allah. Jadi kesalahan-kesalahan kepada orang itu ya kadang kita ngerasani, marah, terus mencari-cari kejelekan orang tersebut, itu kesalahan kepada orang lain.
itu disebut muamalah. Jadi hati-hati, karena dalam muamalah ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf dulu kepada orang yang kita dolimi, baru memohon ampun kepada Allah. Sehingga ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa muhasabatun nafsi itu hukumnya wajib. Jadi ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hitunglah amal kalian semua sebelum amal itu dihitung. Jadi agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan, itu kita harus memperhitungkan apa yang kita perbuat, agar tidak sembrono, tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan, apalagi mengulang kesalahan yang sama. Nauzubillah min dzalik. Dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Jadi wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan lihatlah dirimu dari apa yang telah kamu lakukan untuk agar kedepannya lebih baiklah lagi. Jadi itu perintah muhasabatun nafsi. Jadi dilihat, oh kemarin saya melakukan dosa 10 kali, berarti besok harus berkurang. Itu. Jadi fungsinya muhasabah itu seperti itu. Lalu poin yang ketiga yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi kita harus bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik itu yang bagaimana? Jadi secara simpel dapat disampaikan bahwa kita harus bergaul dengan baik pada sesama manusia dan tidak menyakiti mereka, baik fisik maupun non fisik. Jadi kadang saya nggak pernah mukul tapi bicaranya menyakitkan hati, itu ya sama saja. Jadi harus hati-hati, jangan sampai menyakiti fisik maupun non fisik. Sehingga Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa innakum lam tas'au an-nasa bi amwalikum fasauhum bi bastil wajhi wa husnul khuluqi. Jadi jika kalian semua tidak bisa memberi kesenangan kepada seseorang dengan harta kamu, maka cukuplah kamu senyum dan berakhlak yang baik. Jadi setiap kita kalau mempunyai pemikiran seperti yang disampaikan oleh Nabi, tentu kedamaian akan terwujud. Jadi kalau tidak punya harta ya murah senyum, terus bergaul dengan akhlak yang baik, nggak pernah menyakiti hati seseorang, tidak pernah menyakiti fisik seseorang. Jadi Nabi juga bersabda, khairukum ahsanukum akhlaqo. Jadi sebaik-baik orang adalah yang baik akhlaknya. Lalu ada satu riwayat lagi, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang laki-laki. Pertanyaannya, ya Rasulullah, manakah amal yang lebih baik? Rasulullah menjawab, husnul khuluqi. Jadi amal yang baik itu bagusnya akhlak. Kemudian bertanya lagi, setelah Rasul bertanya lagi, itu jawaban Nabi la untuk jangan marah. Jadi sangat penting bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik.
hidayah kita harus murah senyum, jaga jangan sampai menyakiti hati orang lain. Tuh. Demikian penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga lantaran ngaji ini kita mendapatkan ilmu, kita diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.